Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mimanisma SEMM selaku dosen pengampu matkul ilmu kealaman dasar. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Siti Musayana, NPM 2024 1450437 dari kelompok 7 kelas Y2E. Perkenalkan, nama saya Arwa Adrian Setiawan, NPM saya 2024 1450370. Saya dari kelompok 7. Baik, selanjutnya lanjut ke materi. Di sini materi yang akan dibahas adalah menjelaskan tentang asal-usul kehidupan manusia dari berbagai sudut pandang. Di antaranya dari sudut pandang agama, sudut pandang biologi, sudut pandang fisika dan kimia, serta sudut pandang filosofi. Yang pertama ialah sudut pandang agama. Menurut pandangan Islam, kehidupan manusia yang pertama ialah Nabi Adam alaihissalam, di mana Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah dari tanah, serta Hawa yang diciptakan dari diri Adam. Kehidupan manusia merupakan bagian dari rencana Tuhan dengan bertujuan untuk beribadah. Dan menurut pandangan agama Kristen dan Yahudi menyatakan bahwa manusia pertama adalah Adam, sama halnya dengan pandangan Islam, di mana diciptakannya oleh Tuhan, dan Hawa dari tulang rusuknya. Pandangan umum menurut agama ialah mayoritas agama memandang bahwa manusia itu diciptakan oleh kekuatan ilahi, bukan hasil evolusi. Itulah pandangan kehidupan manusia yang pertama menurut agama. Selanjutnya, pandangan kehidupan manusia menurut biologi. Menurut pandangan biologi, manusia berasal dari makhluk hidup yang lebih sederhana melalui evolusi biologis. Ialah spesies Homo sapiens yang berkembang dari nenek moyang primata melalui seleksi alam. Itu menurut pandangan kehidupan biologi. Selanjutnya, pandangan kehidupan manusia menurut fisika dan kimia yang menyatakan bahwa kehidupan itu berasal dari materi tak hidup. Unsur kimia seperti karbon, hidrogen, nitrogen yang bereaksi dalam kondisi awal bumi, serta membentuk molekul organik dan sel primitif. Itu pandangan kehidupan manusia menurut fisika dan kimia. Selanjutnya, pandangan kehidupan manusia menurut filosofi. Menurut filosofi, beberapa filsuf seperti Plato dan Aristoteles memandang bahwasannya manusia itu sebagai makhluk yang rasional, yang eksistensialis, seperti melihat manusia menciptakan makna hidupnya sendiri. Itu pandangan kehidupan menurut filosofis. Selanjutnya akan menjelaskan tentang proses pembelahan sel mitosis dan amitosis, di mana proses pembelahan sel mitosis itu terjadi pada sel tubuh, yaitu sel somatik, yang memiliki pertumbuhan dan perbaikan, di mana dalam sel tubuh sel somatik ini akan menghasilkan dua sel anak yang identik, di antaranya diploid 2N. Dalam tahapan pembelahan sel mitosis memiliki tahapan-tahapannya. Proses pembelahan sel mitosis. Proses pembelahan sel mitosis itu memiliki beberapa tahapan. Di antaranya tahapan profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Yang pertama ialah tahapan profase. Tahapan profase ialah sebuah benang kromatin yang mulai memadat dan membentuk sebuah kromosom, yang dimana membran inti itu akan mulai menghilang dan akan berubah menjadi benang spindel yang mulai terbentuk. Itulah tahapan profase. Tahapan promotofase ialah
jika dimasukkan benang spindel lebih jelas dan mulai menangkap sebuah kromosom di mana sentromer. Yang ketiga yaitu metafase. Metafase ialah sebuah kromosom yang berbaris di bidang ekuator sel dengan setiap sentromer yang terikat pada benang spindel. Yang ketiga ada tahapan anafase. Anafase ialah di mana sebuah kromatid atau kromosom yang identik akan dipisahkan dan bergerak menuju sebuah kutub sel yang berlawanan oleh benang spindel. Terakhir yaitu tahapan telofase. Tahapan telofase ialah sebuah kromosom yang tiba di kutub masing-masing sehingga memeran inti mulai terbentuk kembali di sekitar sebuah kromosom yang tadi pada tahapan profase sebuah membran inti akan menghilang, dan pada tahapan telofase sebuah membran inti akan terbentuk kembali pada sekitar kromosom dan benang spindel akan menghilang. Setelah telofase sitokinesis, pembelahan sel fisik membagi sitoplasma yang dimana ia akan menghasilkan dua sel anak. Sitokinesis terkadang dianggap sebagai fase ke-6 dari tahapan mitosis. Maka dalam tahapan telofase dia akan pembelahan sel fisik yang membagi sebuah sitoplasma dan menghasilkan sebuah dua sel anak. Itulah tahapan dari mitosis. B. Amitosis. Amitosis adalah pembelahan sel yang terjadi tanpa pembentukan gelendong, dan tahap-tahap khas mitosis umumnya terjadi pada sel yang sederhana seperti sel bakteri dan organisme uniseluler. Ciri-ciri amitosis: tidak ada tahapan profase, metafase, anafase, telofase. Inti membelah secara langsung, lalu diikuti pembelahan sitoplasma. 3. Menjelaskan tentang teori evolusi. A. Teori Lamarck tentang evolusi, juga dikenal sebagai Lamarckisme, menyatakan bahwa perubahan fisik yang terjadi pada organisme selama hidupnya, misalnya pertumbuhan organ karena penggunaan yang lebih sering, dapat diwariskan kepada keturunannya. Dengan kata lain, jika suatu organisme beradaptasi dengan lingkungannya selama hidupnya, perubahan itu akan diwariskan ke generasi berikutnya. Konsep teori Lamarck: evolusi terjadi karena penggunaan dan tidak penggunaan organ serta sifat yang diperoleh bisa diturunkan. Contoh, jerapah memiliki leher panjang karena terus-menerus menjangkau daun tinggi, lalu sifat itu diwariskan. Kelemahan: tidak sesuai dengan genetika modern, atau sifat yang diperoleh tidak diturunkan secara genetik. B. Teori Darwin berdasarkan seleksi alam. Teori Darwin, yang juga dikenal sebagai teori evolusi melalui seleksi alam, adalah teori ilmiah yang menjelaskan bagaimana spesies hidup di bumi berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Teori ini menekankan bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam, di mana individu yang memiliki sifat yang lebih baik untuk bertahan hidup dan bereproduksi dalam lingkungan tertentu akan lebih mungkin untuk meneruskan sifat-sifat tersebut kepada keturunannya. Poin-poin utama teori Darwin: seleksi alam, proses di mana individu dengan sifat-sifat yang menguntungkan dalam lingkungan tertentu memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan bereproduksi, sehingga sifat-sifat tersebut akan lebih umum dalam populasi berikutnya. 2. Variasi. Perbedaan dalam sifat-sifat di antara individu dalam suatu populasi keturunan, sifat-sifat yang diwariskan dari orang tua ke anak. 3. Adaptasi.
proses di mana individu atau spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui perubahan genetik atau perilaku yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan bereproduksi dengan lebih baik. Contoh teori Darwin, burung kutilang di Kepulauan Galapagos. Darwin mengamati berbagai jenis burung kutilang dengan paruh yang berbeda di pulau-pulau yang berbeda. Dia menyimpulkan bahwa paruh yang berbeda tersebut merupakan adaptasi terhadap sumber makanan yang berbeda di setiap pulau dan evolusi terjadi melalui seleksi alam. Elemen-elemen kunci dalam teori seleksi alam Darwin. 1. Variasi. Individu dalam suatu populasi menunjukkan variasi dalam sifat-sifat yang diwariskan. 2. Perjuangan untuk bertahan hidup. Jumlah individu yang dihasilkan seringkali melebihi kapasitas lingkungan sehingga terjadi persaingan untuk sumber daya. 3. Seleksi. Individu dengan sifat-sifat yang paling sesuai dengan lingkungan cenderung bertahan hidup dan bereproduksi dengan lebih sukses. C. Teori Weismann atau yang dikenal sebagai teori Graham-Planck adalah konsep penting dalam biologi yang dikemukakan oleh ahli biologi Jerman August Weismann pada akhir abad ke-19. Teori ini berfokus pada pemisahan antara sel kelamin dan sel tubuh dalam pewarisan sifat. Dasar teori germplasm. Weismann berpendapat bahwa hanya sel kelamin, yakni sel telur dan sperma yang mengandung materi keturunan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, sel tubuh tidak berperan dalam pewarisan sifat. Dengan demikian, perubahan atau adaptasi yang terjadi pada tubuh organisme selama hidupnya, misalnya akibat lingkungan, tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Konsep ini dikenal sebagai Weismann barrier. Penolakan terhadap teori Lamarck. Pada masa itu, teori Lamarck tentang pewarisan sifat yang didapat, misalnya jerapah dengan leher panjang, karena sering menjulurkan lehernya ke pohon, masih populer. Weismann menantang pandangan ini dan melakukan eksperimen untuk membuktikannya. Ia memotong ekor tikus secara berulang selama 5 generasi, dan hasilnya keturunannya tetap memiliki ekor normal. Eksperimen ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada tubuh tidak diwariskan ke generasi berikutnya. Kontribusi terhadap ilmu genetika. Meskipun belum mengetahui tentang kromosom dan DNA, Weismann telah memprediksi bahwa materi keturunan terletak di dalam inti sel dan diwariskan melalui sel kelamin. Pandangan ini kemudian dikonfirmasi oleh penemuan selanjutnya dalam ilmu genetika. D. Teori Hugo de Vries. Teori mutasi yang dikembangkan oleh Hugo de Vries adalah gagasan bahwa evolusi terjadi melalui perubahan besar dan tiba-tiba pada gen yang disebut mutasi, yang menghasilkan spesies baru dalam satu langkah. Teori ini berbeda dari teori evolusi Darwin, yang menyatakan bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam pada variasi kecil. Berikut adalah poin-poin penting dari teori mutasi de Vries. Mutasi sebagai sumber evolusi. De Vries berpendapat bahwa mutasi adalah mekanisme utama evolusi. Materi dari kelompok 7 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.